Hujan turun deras di luar jendela, membasahi halaman kampus yang mulai sepi. Suasana di dalam ruang studio musik Fakultas Seni Universitas Tejaya terasa hening. Hanya suara rintik hujan dan napas dua mahasiswa laki-laki yang masih duduk bersisian di depan keyboard elektrik. Bright, suara Win pelan, hampir seperti bisikan. Kenapa kamu gak pernah nanya kenapa aku selalu ngajak kamu latihan malam-malam kayak gini? Bright tak langsung menjawab. Ia hanya memainkan nada-nada minor yang terdengar sendu. Aku tahu kenapa. Jawabnya akhirnya, lirih tapi jelas. Karena kamu gak bisa nunjukin apa yang kamu rasain. Di siang hari, Win menghela napas, menatap jemari Bright yang menari di atas tuts. Karena kita laki-laki, karena kamu takut. Takut orang lain lihat cara kamu mandang aku. Ucap Bright, tetap menunduk. Padahal aku selalu nunggu. Bahkan dari tahun pertama kita kuliah bareng. Win menggigit bibirnya. Ada rasa yang mengendap terlalu lama dalam dada, yang tak pernah diberi ruang untuk tumbuh. Dunia mereka terlalu sempit untuk hal yang tidak normal menurut orang lain. Aku cuma takut semua berubah kalau aku jujur. Bright menoleh, matanya tajam tapi lembut. Tapi semuanya sudah berubah, Win, kamu berubah, aku berubah. Kita cuma pura-pura nggak sadar. Sunyi, hanya suara hujan dan detak jantung yang terasa begitu kencang di dada Win. Ia mengangkat tangan, meraih wajah Bright perlahan. Bolehkah aku egois malam ini? Cuma malam ini aja, Bright. Bright mengangguk pelan. Aku milik kamu. Bahkan kalau besok kita harus pura-pura asing. Ciuman itu datang seperti badai cepat, dalam, dan menyayat. Penuh rasa yang selama ini ditekan. Bukan karena mereka ingin menyembunyikan cinta mereka, tapi karena dunia belum siap untuk menerima bahwa dua laki-laki bisa saling mencintai tanpa harus berdalih. Ketika ciuman itu berakhir, Win menyandarkan kepalanya di bahu Bright. Kalau waktu berhenti malam ini, mungkin aku nggak akan pernah nyesal. Bright tersenyum getir. Tapi besok pagi kita tetap harus jadi cowok-cowok yang biasa. Tapi malam ini, kamu dan aku bukan sekadar teman, kan? Enggak, jawab Bright. Malam ini, kamu adalah segalanya. Sudah lewat jam 10 malam saat Win pulang ke rumah. Jas alma maternya basah oleh sisa hujan. Ia menyelinap masuk, berharap tak perlu bertemu siapapun. Tapi suara berat itu langsung menyapanya dari ruang tamu. Kamu dari mana? Ayahnya duduk di sofa, masih dengan pakaian kantor. Sorot matanya tajam, penuh curiga. Latihan musik, Pak, jawab Win singkat, menunduk. Dengan siapa? Bright, jawabnya pelan. Ayahnya berdiri. Kamu akhir-akhir ini terlalu sering sama anak itu. Tiap malam, kamu pikir aku bodoh? Win menahan napas. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ayah cuma gak mau kamu jadi banci. Udah cukup banyak laki-laki sekarang yang kelewat lembek. Kamu bukan salah satu dari mereka, kan? Win mengangguk kaku, tapi hatinya bergetar hebat. Ia ingin bilang bahwa apa yang ia rasakan untuk Bright bukan salah. Tapi mulutnya keluh, karena ia tahu kata-kata itu bisa menghancurkan keluarganya dalam 1 detik. Besok paginya, di kampus, Bright memanggilnya sambil tersenyum. Gue beli sarapan favorit lo. Mau? Win menggeleng cepat. Lo nggak usah nyari gue terus, Bright. Gue nggak mau lo kena masalah. Bright mengernyit. Win, ada apa? Win menarik napas. Bokap gue. Dia mulai curiga. Dia bisa hancurin lo kalau tahu kita-kita. Potong Bright pelan. Kita apa, Win? Win menatap Bright dalam-dalam. Ingin berkata jujur, tapi rasa takut itu menjeratnya. Ia hanya menjawab lirih, kita cuma teman. Udah, Bright, nggak lebih. Bright terdiam. Senyum di wajahnya pudar. Tapi ia hanya mengangguk pelan, lalu melangkah pergi. Dengan hati yang hancur. Di kamar malam itu, Win menatap layar HP-nya. Chat terakhir dari Bright belum ia balas. Malam ini, kamu dan aku bukan sekadar teman, kan? Air mata jatuh pelan di pipinya. Tapi ia hanya mengetik satu balasan singkat. Maaf, gue nggak bisa. Dan saat tombol send ditekan, dunia yang tadinya terasa hangat kembali dingin.